Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Semakin ke belakang dunia ini semakin seru, melihat kecamuk peperangan di dunia internasional maupun perang ideologi yang sedang marak saat ini di bumi pertiwi ini. Karena bagaimanapun hal-hal seperti itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan sudah ditakdirkan bahwa manusia itu hanya akan melakukan perdebatan-perdebatan baik secara fisik maupun secara pemikiran-pemikiran. Banyak yang disinggung saat ini bagaimana masuknya Islam ke Indonesia ini atau ke Nusantara ini. Mungkin kalau orang-orang yang telah banyak membaca buku-buku sejarah akan mengerti dan memahami bahwa Islam itu masuk atau orang Islam itu masuk jauh hari sebelum Wali Songo itu masuk. Kalau kita baca tulisan-tulisan Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto, Ketua Lispumi NU, beliau adalah juga guru saya waktu di Malang. Kalau kita juga baca dalam buku-buku sejarah, paling tidak buku sejarah yang pernah disusun oleh Profesor Dr. Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam, bahwasanya Islam itu masuk jauh-jauh hari sebelum Wali Songo masuk ke Indonesia. Itu di masa Sayyidina Ali, di masa Utsman itu sudah ada perwakilan-perwakilan yang sudah masuk ke Indonesia, dan lebih-lebih di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Islam sudah masuk ke Indonesia. Hanya saja memang tidak terkoordinir seperti di masa Wali Songo, karena pada saat itu katakanlah kenapa Aceh itu misalkan tidak bisa dijajah oleh Belanda misalkan. Itu murni bukan karena kekuatan rakyat Aceh sendiri, tapi memang karena ada backingan dari Khilafah Utsmaniyah Turki pada saat itu. Karena Aceh itu kan kiblatnya ke Khilafah Utsmaniyah Turki pada saat itu. Lah kenapa Wali Songo itu mampu menembus benteng-benteng gaib atau benteng-benteng pertahanan kaum Hindu dan Buddha dan kaum animisme, kaum Kapitayan yang ada di Indonesia ini? Memang karena memang ada backingannya. Ketika Wali Songo itu masuk, ada backingannya. Ketika gagal dalam suatu rombongan itu, maka dikirimlah lagi rombongan-rombongan yang lain. Lebih-lebih juga di backing oleh yang seorang pembesar di masa Kubilai Khan, yaitu namanya Laksamana Chingho. Itu Laksamana Chingho itu dari daratan Cina. Di masa Kubilai Khan itu, di masa Kubilai Khan atau di masa raja sebelumnya, Raja Mongol paling tidak. Ya, Raja Mongol, tapi dia telah menguasai daratan Cina. Kubilai Khan itu adalah cucu dari Genghis Khan yang pernah diajak perang langsung oleh Genghis Khan di waktu kecil. Islam itu masuk jauh-jauh hari ke Indonesia. Jadi dalam pengertian apa? Bahwa tidak ada yang boleh mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam dari kubu ini, dari kubu Yaman atau dari kubu Wali Songo. Tidak bisa seperti itu, karena Islam itu sudah jauh-jauh hari telah masuk ke Indonesia. Jauh-jauh hari. Hanya saja memang Islam itu sukses kalau di dalam sejarah itu kita lihat juga dalam buku-buku sejarah itu, dalam buku Sabda Palon atau yang ditulis oleh Dinamara Sasangka atau yang ditulis oleh Kiai Agus Sunyoto, bahwasanya setelah pertarungan Syekh Subakir dengan Sabda Palon pada saat itulah sehingga seperti Sunan Ampel, seperti sunan-sunan yang lain itu bisa masuk dengan leluasa ke bumi Nusantara ini. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gejolak saat ini, seandainya mungkin Kiai Haji Agus Sunyoto ini masih hidup,
mungkin bisa meluruskan secara detail, karena beliau adalah salah satu sejarawan yang sangat luar biasa. Beliau meneliti sampai ke Belanda, meneliti manuskrip dan juga bisa menguasai ilmu mistisisme tentang persoalan-persoalan ilmu sejarah. Beliau juga ketua Les Bumi NU. Hanya saja beliau keburu wafat terlebih dahulu sebelum polemik nasab dan polemik sejarah masuknya Islam dan pengakuan dari kubu A dan kubu B ini yang mengklaim bahwa kubu mereka lah yang membawa masuknya Islam ke Indonesia ini. Sehingga apa? Kesuksesan Wali Songo ini adalah suatu strategi. Tidak mungkin ini serta-merta lalu sukses, tidak bisa. Karena mayoritas yang diutus itu adalah orang-orang yang memang betul paham terhadap ilmu kenegarawanan. Kalau kita lihat dalam film Aling Dharma misalkan, atau film Brahma Gumbara, katakanlah seperti itu, kita akan melihat bagaimana Aling Dharma itu mampu memahami kondisi rakyatnya. Apa kekurangannya ini? Atau katakanlah Batik-Batik Madrim misalkan, dia suka mengelana, mengerti betul terhadap rakyatnya. Atau Brahma Kumbara misalkan, itu kan adalah identitas orang Indonesia. Yang dikirimkan untuk menyebarkan agama Islam itu memang adalah wali-wali, orang-orang yang memang paham betul terhadap seluk-beluk rakyat yang ada di Indonesia ini. Katakanlah seperti Syekh Bakir diutus karena dia memang paham, mengerti tentang ilmu mistis dan ilmu pertumbalan. Sehingga masuknya para wali songo atau para penyebar agama Islam itu dengan mudah, tidak dibelenggu atau tidak dicekcoki atau tidak dihalang-halangi oleh sebangsa demit siluman yang memang mengganggu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di bumi Nusantara ini. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun tidak ada sesuatu yang sukses itu tanpa terorganisir. Ini semua diorganisir semua. Kalau tidak diorganisir ya sulit, walaupun sakti apapun, Wali Songo itu sakti apapun, insya Allah kalau tanpa izin Allah dia tidak akan bisa mengislamkan bumi Nusantara ini. Pada saat ini para cucu-cucunya Wali Songo ini sedang berjuang untuk mengembalikan tradisi-tradisi dakwah di masa mbahnya ini atau nenek moyangnya ini sekitar 500 tahun yang lalu, di mana setelah Wali Songo itu habis masanya, maka Belanda lah yang masuk dan menguasai di bumi Pertiwi ini selama ratusan tahun. Walaupun tidak sepenuhnya menjajah, tapi paling tidak dia menduduki di Indonesia ini sekitar 300 tahun lebih. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun bumi tercinta kita ini adalah di mana tempat kita lahir dan di mana kita tempat nanti meninggal. Di mana tempat ini adalah tempat kita mencari makan, dan di mana tempat ini adalah tempat kita tidur-tiduran, uring-uringan, bersantai, bersedih, dan meneteskan air mata. Maka cintailah bangsa ini dan jangan terlalu ngefan terhadap bangsa-bangsa luar atau budaya-budaya luar, karena kekayaan atau kekayaan budaya kita ini tidaklah kalah dengan kebudayaan yang ada di Amerika. Mungkin kalau saya lihat dalam sejarah dan dalam kacamata dunia itu, yang memiliki banyak tradisi-tradisi kesenian-kesenian itu ya, kalau tidak Indonesia ya negara Vrindavan, negara India itu. Dan harus banyak yang tetap dilestarikan agar ciptaan-ciptaan orang Indonesia leluhur kita itu mampu diakui oleh UNESCO dan tidak diakui oleh negara luar seperti keris, batik. Kembali lagi kepada pembahasan awal bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Karena bagaimanapun Islam itu masuk ke Indonesia kalau tidak terorganisir, oleh sebuah kelompok kekuatan besar, katakanlah seperti Khilafah Utsmaniyah Turki, maka sulit untuk diterima. Bukan serta-merta, tidak ada hambatan, tidak ada halangan itu. Kalau cerita-ceritanya orang-orang mungkin ya Wali Songo mudah, tidak mudah. Memang ada strategi khusus yang memang terorganisir untuk mampu mengislamkan rakyat Nusantara ini. Wallahu a'lam.